Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas. Pada sesi ini kita akan membahas topik pengantar yang mencakup konsep dasar, terminologi, serta urgensi dari perancangan fasilitas, khususnya dalam dunia industri, baik manufaktur ataupun jasa. Materi ini merupakan fondasi awal untuk memahami bagaimana pengelolaan ruang, peralatan, dan aliran kerja dapat dirancang secara sistematis guna meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas perusahaan. Saya mengajak Anda untuk menyimak penjelasan ini secara seksama karena pemahaman yang baik di tahap awal akan sangat membantu dalam memahami materi-materi berikutnya. Nah, berikut ini merupakan pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Topik-topik mencakup dasar teori tata letak fasilitas, kemudian jenis-jenis layout, analisis aliran material, perencanaan stasiun kerja, kemudian pendekatan sistematis dalam perancangan fasilitas, dan juga memahami pokok-pokok yang memiliki bekal menyeluruh dari teori hingga aplikasi nyata. Nah, berikut merupakan referensi yang dipakai untuk mata kuliah Facilities Design. Jadi, untuk referensi yang lain juga bisa digunakan untuk penunjang ilmu di mata kuliah ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi perancangan tata letak fasilitas, penting bagi kita untuk memahami beberapa istilah dasar yang sering digunakan dalam konteks ini. Yang pertama adalah perencanaan atau plan, yang mengacu pada proses penetapan tujuan dan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Kemudian ada perancangan atau desain yang lebih menekankan pada bagaimana merancang elemen-elemen untuk mencapai rencana tersebut. Istilah layout atau tata letak juga merujuk pada pengaturan fisik dari elemen-elemen dalam satu fasilitas, misalnya penempatan mesin, area kerja, hingga jalur distribusi. Lalu kita juga mengenal pabrik atau light plant, yakni tempat fisik di mana proses produksi atau layanan berlangsung. Berikutnya yakni industri. Ada istilah industri yang mengacu pada jenis usaha atau kegiatan ekonomi tertentu seperti industri makanan, kemudian otomotif, dan sebagainya. Facilities, nah di sini mencakup semua sarana fisik yang digunakan dalam operasi, mulai dari gedung, mesin, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Dan yang terakhir adalah lokasi atau location di sini, yakni tempat geografis di mana fasilitas atau pabrik ditempatkan. Semua istilah ini akan sering kita temui dalam proses analisis dan perancangan tata letak. Jadi pemahaman yang tepat akan sangat membantu ke depannya. Nah, kita mulai dengan memahami konteks pentingnya tata letak fasilitas dalam dunia industri, baik itu industri manufaktur ataupun industri jasa. Dalam menjalankan proses produksi atau layanan, industri sangat bergantung pada aset modal jangka panjang atau long-term capital asset, seperti gedung, mesin, dan berbagai fasilitas kerja lainnya. Nah, karena investasi pada aset ini sangat besar, maka diperlukan kajian yang matang serta penerapan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitas. Proses ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, terutama karena menyangkut overall planning proses atau proses perencanaan secara menyeluruh. Jadi, dana yang dikeluarkan untuk beberapa komponen penting seperti perancangan sistem fasilitas atau design of facilities sistemnya, design of layout-nya atau perancangan tata letak, kemudian perancangan sistem penanganan material atau design of handling system, dan kemudian ada perancangan lokasi fasilitas atau design of facilities location-nya. Jadi dengan kata lain, tata letak bukan hanya soal estetika atau keterampilan, tapi sangat berkaitan langsung dengan efisiensi biaya dan peningkatan kinerja perusahaan, khususnya secara overall atau keseluruhan.
Slide ini menjelaskan bahwa fasilitas kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan tidak bisa dibiarkan begitu saja setelah dibangun. Fasilitas harus secara berkala dirawat atau dilakukan maintenance, kemudian juga dimodifikasi agar tetap sesuai dengan perkembangan proses produksi, baik itu teknologi ataupun kebutuhan perusahaan. Jadi tidak hanya itu, ada beberapa kondisi fasilitas juga perlu direlokasi, artinya dipindahkan atau disusun ulang. Agar apa? Jadi bisa untuk menjaga dan bahkan meningkatkan kinerja produksi. Proses relokasi atau penataan ulang ini mungkin terjadi ketika ada perubahan skala produksi, tapi perubahan jenis produksi, atau bisa juga karena peningkatan jumlah tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, desain tata letak fasilitas harus dirancang dengan mempertimbangkan fleksibilitas, efisiensi, dan juga kemudahan dalam penyesuaian di masa mendatang. Nah, ini masuk pada dilematis tata letak. Pada tahap perancangan tata letak fasilitas, seringkali kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting namun dilematis. Di satu sisi, kita bisa membuat layout baru yang tentu membutuhkan prediksi tingkat produksi untuk beberapa periode ke depan. Ini berarti kita harus siap dengan perencanaan jangka panjang dan ketidakpastian permintaan di sini. Di sisi lain, kita juga bisa memilih untuk memperbaiki layout lama. Dalam hal ini, kita harus membandingkan produktivitas layout yang lama dengan usulan layout yang baru. Agar apa? Agar keputusan yang diambil benar-benar efisien di sini. Kedua pendekatan ini juga memiliki resiko dan konsekuensi masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkan peran ilmu teknik industri yang kuat untuk menganalisis, mensimulasikan, dan memberikan solusi yang paling optimal bagi perusahaan. Nah, demikian pemaparan materi pada sesi pengantar perancangan tata letak fasilitas. Kita telah membahas sejumlah konsep dasar yang menjadi landasan dalam memahami bagaimana perencanaan dan pengaturan fasilitas industri dilakukan secara sistematis dan juga efisien. Saya harap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman awal yang kuat dan menjadi bekal untuk mendalami topik-topik berikutnya, seperti perencanaan layout, kemudian sistem penanganan material, hingga penentuan lokasi fasilitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.